Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Tony dalam program Sinergi, siaran bareng ahli gizi. Baik, pada kesempatan kali ini saya senang sekali rasanya karena bisa ditemani oleh salah seorang yang saya bisa bilang super sibuk di Puskesmas. Saya bisa bilang beliau ini peranannya penting di Puskesmas dan bisa mengisi sinergi pada kesempatan kali ini. Saya akan memperkenalkan langsung siapa orangnya. Jadi beliau ini adalah Yunita Anggi Kurnia Pratami ya. Namanya aja sepanjang jalan kenangan, itu belum titelnya lagi. Titelnya SKM nanti di sana. Jadi Mbak Yunita ya, biasanya dipanggil dengan sebutan Mbak Yunita. Beliau ini adalah pemegang program promosi kesehatan ya, sekaligus penanggung jawab promosi kesehatan yang ada di Puskesmas Aidare. Baik, dalam sinergi kali ini kita akan membahas tentang peran lintas sektoral dalam pencegahan, preventif, dan promotif kasus stunting. Seperti yang kita ketahui, Puskesmas Aidare merupakan salah satu lokus stunting ya di Kabupaten. Baik, selama 30 menit ke depan Mbak Yunita kita akan ngobrol santai aja, nggak perlu jangan. Kita akan berbagi informasi secara santai kepada Sobat Sehat ya. Jadi kita nyebutnya Sobat Sehat ya, untuk pemirsa live yang ada di Instagramnya Puskesmas Aidare. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum dari beberapa minggu lalu. Ini ada yang nitip juga, ada yang langsung inbox DM ya namanya dari Instagramnya, ada yang DM langsung. Oke, pertanyaan pertama adalah kenapa stunting menjadi perhatian yang penting untuk semua sektor, semua lini, tidak terkecuali lintas sektoral. Kenapa kira-kira? Halo semuanya, begini ya untuk sobat sehat yang ada di rumah. Kita lihat prevalensi kasus stunting dari tingkat dunia, itu Indonesia sudah masuk ke 17 negara yang dengan status stunting tertinggi. Di Provinsi NTB sendiri juga termasuk provinsi dengan jumlah kasus stunting tertinggi, sekitar 33% kalau nggak salah. Nah, kita juga kaitkan dengan target pemerintah untuk tahun 2024 itu pemerintah sendiri menargetkan untuk menurunkan kasus stunting sampai dengan 14%. Nah, ini perlu menjadi perhatian juga untuk semua lintas sektor tentunya. Jadi itu menurut saya kenapa stunting itu menjadi perhatian yang sangat penting untuk semua lintas sektor. Untuk semua sektor ya. Iya. Artinya di sini bukan hanya ditangani oleh bidang kesehatan saja ya, tapi semua lintas sektor harus berperan di sini. Semua lintas sektoral ya, tanpa terkecuali. Karena kalau hanya di bidang kesehatan saja, saya rasa itu belum mampu untuk menuntaskan prevalensi stunting ya. Iya benar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yunita. Selanjutnya ini ya, apa peran lintas sektoral terutama dalam kaitannya dengan pernikahan dini? Pernikahan dini itu mengarah ke remaja. Iya. Jadi targetnya di sini adalah pastinya anak-anak remaja yang usia dini gitu kan. Yang belum siap begitu ya. Ya, di sini peran lintas sektor itu yang sangat diperlukan itu adalah edukasi bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya pernikahan dini, agar remaja itu lebih ke masa-masa dia harus menggali ilmu pengetahuan, memperbanyak memotivasi remaja untuk lebih menggapai cita-citanya seperti itu. Jadi tidak mengarahkan atau berpikir mengajak untuk remaja untuk berpikir untuk menikah sejak dini gitu. Berarti edukasi ya, lebih tepatnya. Lebih ke sektoral itu harus lebih mengedukasi si remaja ini sehingga dia tidak cepat-cepat untuk menikah gitu ya. Saya pernah membaca artikel di luar daerah di provinsi lain, sudah gencar ada gerakan untuk penurunan stunting itu dari segi dari pernikahan dini itu ada namanya gerakan gubernur mengajar. Nah di situ gerakan gubernur mengajar. Gubernur mengajar di situ seperti pejabatnya atau pemangku yang mengambil keputusan itu seperti wali kotanya dan bupatinya itu ikut terjun ke lapangan. Mereka masuk ke sekolah-sekolah, kemudian mengedukasi ke remaja, ke siswa-siswa agar tidak melakukan pernikahan
pernikahan Cara dini dini ya. tersebut itu gitu. Jadi mereka juga mengedukasi dan memotivasi remajanya. Berarti di sini peran lintas sektoral itu sangat-sangat Sangat. penting, terutama kaitannya dengan pernikahan dini. Remaja putri yang menikah dini itu sebenarnya belum mampu secara mental ya, karena nanti ketika dia hamil, kemudian melahirkan, nah dia belum siap untuk menerima kehamilannya itu, sehingga nanti dia cuek terhadap dirinya sendiri pada saat masa kehamilan. Dia cuek kepada dirinya, nggak mau makan dan lain-lain karena mereka belum siap untuk mengandung. Kemudian tidak sampai di situ aja nih sobat sehat. Pada saat melahirkan juga, ketika dia sudah punya anak, ngomongin anak, ya jadi dia belum siap seperti itu. Jadi oleh karena itu tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan dini ya. Jadi itu alasannya, karena nanti takutnya bayi yang sudah lahir itu terbengkalai kan, otomatis tidak terpenuhi asupan gizinya. Jadi itu ya. Selanjutnya, sebenarnya intervensi yang lebih berkontribusi dalam pencegahan stunting itu apakah bidang kesehatan atau justru lintas sektoral sih sebenarnya yang lebih berkontribusi? Sebenarnya intervensi dari dunia kesehatan itu cuma berpengaruh sebesar 30%. Jadi sebagian besar, sekitar 70% itu adalah yang paling berpengaruh ya? Di luar bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Jadi tidak melulu semuanya dilimpahkan ke dunia kesehatan. Itu. Artinya di sini sebenarnya yang dari segi kesehatan hanya mampu memberikan intervensi atau perlakuan hanya 30% saja. Tidak lebih dari itu berdasarkan penelitian ini ya, dan ini sudah terbukti penelitiannya. Kemudian yang 70%-nya itu justru dari luar kesehatan. Contohnya misal sekarang di Posyandu tidak adanya PMT atau PMT-nya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Itu kan yang berpengaruh di sana adalah seharusnya ikut turun dinas ketahanan pangan, mungkin berpengaruh juga kita tuh berkolaborasi seperti itu. Kemudian tadi disebutkan pernikahan dini misalnya. Lintas sektoral apa yang berpengaruh di sana? Tentunya KUA. KUA itu berpengaruh semua. Jadi itulah pentingnya lintas sektoral sebagai fondasi 70%-nya itu dalam apa hal kontribusinya terhadap pencegahan prevalensi stunting itu sendiri. Iya. Jadi kalau kami di dunia kesehatan tidak mampu 100%. Hanya berkontribusi sebesar 30% saja. Iya, betul sekali. Dan nah ini ada pertanyaan nih. Apa maksudnya intervensi stunting pada lintas sektoral? Itu apa sih maksudnya? Intervensi stunting lintas sektoral itu maksudnya itu adalah kolaborasi antara semua pihak ya, mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah dan perangkat yang ada di daerah, organisasi masyarakat dan semua kalangan masyarakat. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah kita membuat komitmen dulu untuk penurunan stunting ini kan. Kita membuat komitmen, kemudian bekerja sama dan menyamakan persepsi tentang stunting itu sendiri, dari mulai penyebabnya, kemudian dari mana dulu nih yang kita harus tuntaskan seperti itu sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing seperti itu. Jadi itulah maksudnya intervensi stunting dari lintas sektor seperti itu. Nah seperti tadi semua berkolaborasi mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oh iya, artinya di sini intervensi stunting lintas sektoral itu seperti tadi ya, semua lini, semua lintas sektoral itu harus ikut berkontribusi ambil dalam hal bagaimana caranya kita mencegah yang namanya si stunting ini ya. Itulah yang disebut dengan intervensi stunting lintas sektoral. Baik, selanjutnya nih Mbak Yunika, apa yang bisa kita mulai untuk intervensi baik dari bidang kesehatan ataupun lintas sektoral untuk mencegah prevalensi stunting ini? Kebetulan kita kan di Provinsi NTB tercinta ini, di NTB sendiri sudah ada program untuk penurunan stunting dari bidang kesehatannya itu, salah satunya program pemerintah provinsi revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga. Nah di posyandu keluarga itu semua orang terlayani ya, mulai dari balita sampai dengan usia lansia itu terlayani di posyandu keluarga. Jadi ini dari segi kesehatannya ya, dari bidang kesehatannya ya. Nah di situ juga masuk peran lintas sektor juga masuk ke sana. Jadi ayo semua, mari kita sukseskan
program dari pemerintah, kita datang ke posyandu, kita melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu, kita bawa bayi dan balita kita untuk datang ke posyandu, menimbang remaja juga seperti itu, ada pelayanan konseling untuk remaja, kemudian ada edukasinya juga untuk remaja di situ. Jadi ayo kita sukseskan program dari pemerintah sendiri. Kita ramaikan posyandu, kita kita ramaikan posyandu, kita cegah stunting dari situ. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya tujuan daripada posyandu keluarga itu adalah salah satunya adalah deteksi dini kasus stunting. Karena dari sana nanti kita dapat mengetahui, oh ini anak ternyata dia pendek dari segi berat badan dilihat berdasarkan tinggi badannya. Nah, BBTB panjang badan menurut umurnya, panjang badan atau tinggi badan menurut umurnya. Di sana dan asupan gizinya kita bisa mendeteksi dari sana. Kemudian remaja, betul sekali yang dibilang sama Mbak Yunita tadi. Dari remajanya misalnya kita bisa deteksi dini juga di sana sekaligus edukasi ke remaja sehingga tidak tentang kesehatan reproduksinya, tentang pernikahan dini juga ada. Jadi banyak sekali manfaat dari posyandu keluarga tersebut. Nah, salah satunya ya yang sudah disebutkan oleh Mbak Yunita tadi. Nah, jadi itu ya sobat sehat yang ada di live Facebooknya Puskesmas Aida. Itu dari segi kesehatan. Dari segi lintas sektoral juga sebenarnya sudah mulai untuk menggalakkan ya apa yang harus mereka kerjakan. Contohnya nih ya di desa misalnya yang sudah dilakukan terhadap intervensi stunting ini salah satunya adalah pemberian PMT misalnya. PMT posyandu, baik itu pemulihan maupun penyuluhan juga ada saya lihat di salah satunya di desa kita ya, di desa wilayah kerja kita. Peran lintas sektoralnya juga sudah mulai terlihat walaupun belum semua desa, sebenarnya hanya beberapa desa saja dia memberikan PMT pemulihan untuk balita yang stunting dan diberikan langsung di kantor desa seperti itu mungkin ya. Oke, lanjut Mbak Yunita ya. Hal-hal apa aja sih sebenarnya yang sudah dilakukan dari lintas sektoral dalam hal pencegahan prevalensi stunting? Apa sih yang bisa kita lihat lah? Dari sejauh ini yang saya tahu dari dinas PUPR itu sudah memberikan fasilitas perbaikan sanitasi di lingkungan pondok pesantren. Kemarin tahun 2021 saya itu mendapat undangan untuk penyuluhan tentang PHBS di pondok pesantren. Itu ada kayak sumbangan untuk pondok pesantren perbaikan sanitasi. Jadi di situ ada perbaikan untuk ipalnya. Itu dari dinas PUPR. Itu gerakannya. Tapi belum secara menyeluruh, tapi setidaknya ada kontribusi mulai pergerakan ya sudah terlihat dari segi sanitasinya. Walaupun sebenarnya harapannya adalah semua lintas sektoral juga seperti itu kan, harapannya kayak begitu supaya sejauh ini yang saya tahu hanya di situ ya. Yang di sini ya di wilayah kita tuh di mana itu? Di wilayah kita kemarin di pondok pesantren apa ini yang di Pancordau. Sama yang di Nurul Hakim ya. Nurul Iman, NW yang itu di wilayah kita. Yang mudah-mudahan bisa ditiru sama dinas-dinas yang lain yang ada baik di luar wilayah kita ya. Oke, baik, kita lanjut Mbak Yunita. Nah nih mungkin sebelum kita tutup, apa harapan Mbak Yunita khususnya untuk lintas sektoral terkait dengan bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita berkolaborasi tentang penanganan stunting ini? Harapan? Ya, bagaimana? Harapan saya ke depannya untuk semua lintas sektor yang ada di provinsi kita, NTB terutama, kita jangan cuek. Intinya ayo kita terbuka. Ini masalah bersama ya. Kita saling bahu membahu untuk menurunkan prevalensi stunting ini. Karena ini juga berpengaruh sangat penting ya untuk tumbuh kembang anak masa depannya. Ya, untuk Indonesia yang lebih cerdas tentunya. Dan untuk lintas sektor jangan membebankan ini masalah kesehatan gitu, bukan mentang-mentang karena kurangnya asupan gizi terus dilimpahkan semuanya ke bidang kesehatan. Jadi harapannya ayo kita sama-sama membuka diri untuk mau mencari tahu, mau peduli tentang stunting ini. Jadi jangan hanya nanti tekanan dari atasan misalnya, ayo nih stunting, kita ditekan dari atasannya misalnya hanya di bidang kesehatan gitu ya. Pas
langsung gencer nyari data, Hmm. hanya data yang dicari. Iya. Tapi Gerakan mereka gerakan nggak nyata kelihatan. konkretnya nggak ada. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, di luar provinsi lain sudah bergerak untuk Iya. melakukan Sementara kita masih penurunan merangkak stunting aja ini. belum Iya, ya. karena cuman minta data gitu. Iya, Udah, betul sekali. tapi apa gerakannya, apa intervensi selanjutnya dari data aksinya yang apa gitu. Iya, betul sekali nih, karena banyak kasusnya di wilayah kita ya, mungkin di wilayah Sobat Sehat semua, di puskesmas Sobat Sehat semua mungkin ada juga kasus yang seperti itu. Jadi tiba-tiba datang ke puskesmas minta data stunting bulan ini, minta data stunting. Kalau bisa pelan ini diburu-buruin kita. Kemudian setelah kami berikan, bukan berarti kita tidak memberikan, kita pasti akan memberikannya. Cuman kita mau lihat apa aksi setelah permintaan data tersebut, ya kan? Iya, itu harapan kita. Benar sekali. Iya, seperti itu, karena selama ini minta data ya udah selesai sampai sana ya. Iya. Nggak ada Cuman data aja. Tidak ada Terus aksi. intervensinya apa? Iya. Aksinya apa gitu. Betul sekali. Kami sangat sebenarnya dari bidang kesehatan juga membuka diri yang selebar-lebarnya. Ayo kita buat sebuah aksi, nanti kita juga akan ikut berkontribusi tentunya. Betul sekali. Sekali lagi harapannya ayo kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dalam hal penanganan stunting ini ya. Jangan hanya bidang kesehatan aja yang kelihatannya sibuk nih. Sementara yang lebih berpengaruh itu adalah lintas sektoralnya. Boleh silahkan kalau mengambil data, kita sangat open di puskesmas. Tidak ada yang kita tutupi karena ini masalah kita bersama. Tentunya kita harus menyelesaikannya secara bersama juga. Tapi yang penting adalah betul yang dibilang Mbak Yunita, komitmen bersama. Itu yang pertama dan paling utama, komitmen bersama dalam penuntasan stunting. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada kalimat penutup dari Mbak Yunita. Iya, ada closing statement dari saya. Sebenarnya ini sedikit pantun dari saya. Ada pantun, nanti saya balas pantunnya. Jalan-jalan ke pasar Renteng, jangan lupa membeli kepiting. Masalah stunting jangan dianggap enteng. Mari bersama kita entaskan masalah stunting. Bersama kita bisa. Jalan-jalan ke pasar Renteng jauh juga ya, padahal pasar Bar Bali ada juga ya. Tapi Mbak Yunita maunya pasar Renteng ya. Kan jalan-jalan harus yang jauh dong. Masa yang deket-deket? Coba bisa diulang jalan-jalan ke pasar Renteng. Jangan lupa membeli kepiting. Masalah stunting jangan dianggap enteng. Mari kita bersama entaskan masalah stunting. Bersama kita bisa. Baik, bagus sekali closing statement dari Mbak Yunita ya. Dengan berakhirnya closing statement tadi, berakhir pula diskusi kita atau ngobrol santai kita pada sinergi Jumat kali ini. Dan insya Allah minggu depan akan ada Bu Bidan dari Polindes. Tentunya kita akan membahas tentang sesuatu yang lebih menarik lagi yang akan ada pasti kaitannya dengan stunting. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tony mewakili Mbak Yunita Anggi mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih dan terima kasih yang sudah bergabung di live kami hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum.